Tersayat hati Siti mendengar penuturan Bu Sari. Adik kesayangan yang selama ini ia jaga dan ia sayangi, dirusak habis-habisan mentalnya oleh ibu mertuanya sendiri. Bu Sari menceritakan semuanya, tanpa terkecuali. Menunduk Siti mendengarkan kisah sang adik yang begitu menyedihkan. Air matanya luruh dengan derasnya. Setelah mendengar semua cerita mengenai adiknya, akhirnya Siti mantap untuk mengambil sebuah keputusan. Irfan baru saja pulang. Ia memarkir sepeda motornya di halaman rumah. Ratih yang mendengar suara sepeda motor anaknya buru-buru ke depan untuk membukakan pintu. Wanita itu memang tidak pernah memberikan kesempatan pada Indah untuk menyambut kepulangan suaminya. "Assalamualaikum, Bu," katanya dengan wajah datar. "Waalaikumsalam." Irfan menyalami ibunya, kemudian langsung masuk untuk menemui istrinya. Baru saja akan membuka pintu kamar ibunya berkata, "Saudaranya Indah tidur di rumah Bu Sari." Celetuknya yang membuat tangan Irfan tak jadi meraih knop pintu kamarnya. "Apa? Kenapa?" tanya laki-laki itu dengan dahi mengernyit. Dia ngajak ibu bertengkar. Benar-benar tidak ada sopan santun kakak iparmu itu. Dia memarahi ibu di depan Indah, dan istrimu itu diam saja. Irfan mendekati ibunya. "Kenapa kalian bisa bertengkar? Apa ibu mengatakan sesuatu sampai Mbak Siti tersulut emosi? Loh kok malah nyalahin ibu? Van, sadar, ibumu yang tua renta ini dicaci maki, kau seharusnya membela ibumu ini." "Bu, aku kenal Mbak Siti, dia tidak mungkin marah tanpa sebab yang jelas," kata Irfan kesal. Pria berambut cepat itu langsung berbalik dan berjalan cepat masuk ke kamar. Dia ingin mengetahui informasi ini langsung dari istrinya. Sesampainya di kamar, ia melihat Indah sedang menggendong Yusuf. "Dek, Mbak Siti kenapa tidak menginap di sini?" tanyanya sambil duduk di ujung ranjang. "Bukannya ibu sudah cerita sama kamu, Mas?" Indah balik bertanya. "Tapi Mas pengen denger langsung dari kamu, kenapa Mbak Siti memutuskan tidur di rumah Bu Sari, padahal saat Mas kembali bekerja tadi siang semua masih terlihat baik-baik saja." Indah menarik napas panjang, lalu meletakkan anaknya yang terlelap di pembaringan. "Mbak Siti itu paling anti melihat aku diusik oleh orang lain. Sejak dulu, dia seperti Wonder Woman untukku. Tadi siang, saat aku sedang makan nasi bungkus yang Mas belikan, ibu mengomel seperti biasa. Katanya, Mas seperti kacung yang kusuruh membeli ini itu. Ibu juga mengatakan kalau aku seperti beban untukmu." Mbak Siti mendengarnya. Ya, tanpa sengaja dia mendengarnya. Mbak Siti tidak terima. Dia menegur ibu dan memperingatkan untuk tidak asal bicara seperti itu. "Astagfirullah, kenapa masalah kok datangnya beruntun seperti ini sih?" Irfan semakin pusing. Ia meremas-remas kepalanya sendiri. Mbak Siti berpesan, katanya kalau Mas sudah pulang dia minta Mas menemuinya di sana. "Ya sudah, Mas sholat Isya dulu, baru ke rumah Bu Sari." Indah mengangguk. Sementara itu Siti diperlakukan dengan sangat baik oleh Bu Sari. Ia dijamu dengan berbagai makanan dan buah malam itu. Cucunya yang bernama Abraham yang berumur 10 tahun juga sudah terlihat akrab dengannya. "Makasih banyak ya, Bu. Aku dijamu dengan begitu banyak makanan di sini. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Ibu." "Sama-sama, Mbak Siti. Kalau Indah mau saja setiap hari sudah saya ajak ke sini, tapi saya juga takut nanti Bu Ratih mengomeli saya kalau saya menawarkan Indah untuk makan bersama kami di sini." "Oh iya, kira-kira dia sudah makan belum ya, Bu? Kasihan sekali adikku itu. Kalau ada Irfan, Bu Ratih pasti memperbolehkannya makan, tenang saja, Mbak Siti." "Oh, syukurlah kalau seperti itu. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa, Van. Lagian tinggal 2 potongkan ikannya, buat kamu saja,
Toh dia tadi sudah makan nasi bungkus lauk ikan bakar yang sudah kau belikan. Ratih sengaja memasak lauk yang pas-pasan untuk dia dan Irfan. Irfan menghela napas, ia masih menahan hati untuk tidak marah di saat sedang makan seperti ini. Mas, saja, sahut Indah singkat. Irfan mengambil sepotong ikan itu, lalu meletakkannya ke piring sang istri. Dimakan. Supaya air susumu lebih banyak gizinya, kasihan Yusuf. Melihat itu Ratih terlihat sangat kesal. Ia menatap tajam ke arah menantunya. Indah berusaha tidak peduli. Ia memakan potongan yang sudah diberikan oleh sang suami. Makasih, Mas. Irfan mengusap pucuk kepala sang istri. Setelah sholat Isya, Irfan datang ke rumah Bu Sari guna menemui Siti. Laki-laki itu sudah menyiapkan hati kalau saja saudara dari istrinya itu hendak menumpahkan emosi akibat ulah ibunya. Sesampainya di depan rumah Bu Sari, Irfan mengucap salam. Tidak berapa lama terdengar sahutan seseorang. Pintu terbuka, senyum Bu Sari mengembang melihat siapa yang datang. Assalamualaikum, Bu. Mbak Sitinya ada. Waalaikumsalam, Nak. Sebentar, Ibu panggilkan dulu, ya. Irfan duduk di kursi teras menunggu kakak iparnya, sementara Indah di rumah menunggu dengan perasaan gelisah. Mbak Siti, ada Nak. Irfan di depan, panggil Bu Sari setelah Siti membuka pintu kamarnya. Oh, iya. Makasih, ya, Bu. Sama-sama, Mbak. Siti mengambil hijab instannya, lalu memakainya, baru keluar untuk menemui adik iparnya. Sesampainya di luar, Irfan langsung berdiri dan menyalaminya. Mbak. Ya. Duduklah. Mereka sama-sama duduk, lalu hening sesaat. Mbak, atas nama ibu saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Siti menoleh, menatap lelaki itu beberapa saat, lalu berkata, apa kau tahu sikap ibumu selama ini terhadap adikku? Saya tahunya baru-baru ini, Mbak. Dulu saya tahunya kalau mereka tidak akur, tapi tidak pernah tahu kalau ternyata ibu sering membuat Indah merasa kurang nyaman berada di rumah itu. Bukan kurang nyaman, tapi seperti di neraka. Irfan menunduk mendengar perkataan sang kakak ipar. Mana andilmu sebagai imam? Kupercayakan adikku padamu, berharap hidupnya bahagia dan sejahtera, tapi malah kau buat dia begitu menderita, Van. Mbak tahu, dia ibumu, tapi kau juga tidak bisa menutup mata dengan penderitaan istrimu, akibat ulah ibumu itu. Suara Siti sedikit meninggi. Maaf, Mbak. Saya berjanji akan memperbaiki semuanya, Mbak. Saya menyayangi Indah. Selama ini saya sudah berusaha menegur ibu semampu saya. Hanya saja, sepertinya hati ibu sekeras batu, sehingga tidak berdampak apapun. Kau menyayangi Indah dan anakmu. Saya sangat menyayangi mereka, Mbak. Bagi saya, mereka adalah semangat hidup. Siti mengangguk mengerti. Kau ingin mereka hidup tenang, makmur dan bahagia, kan? Pasti, Mbak. Itu harapan terbesar saya. Kalau begitu lepaskan adikku. Indah selamanya tidak akan bisa hidup tenang jika terus menjadi istrimu. Mengapa? Karena ibumu begitu membencinya. Dengan kau melepaskannya, maka putus juga hubungannya dengan ibumu. Dia tidak akan lagi dibayang-bayangi oleh kebencian ibumu. Dia tidak akan bertemu dengan ibumu dan berhubungan dengannya, tapi jika kalian tetap bersama, selamanya hidup Indah tidak akan tenang. Kau jangan khawatir mengenai hidupnya. Aku menjamin kehidupan Indah akan jauh lebih baik dan lebih tercukupi setelah kalian berpisah nanti. Kelanjutannya ada di KBM App. Judul, Sabarlah Istriku, Istri Rakus.